Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai menentukan fungsi kuadrat. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang menentukan fungsi kuadrat yang pertama ketika diketahui koordinat titik baliknya dan salah satu titik yang diketahui. Kalau misalkan dia titik baliknya itu sebagai XP dan YP, nah, pakai rumus yang ini nih, berarti Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat plus YP, sebagaimana yang sudah kita bahas di minggu sebelum ini ya. Ini contohnya, kemarin kita sudah bahas. Terus selanjutnya, yang kedua itu ketika menentukan rumus grafik fungsi jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan salah satu titiknya diketahui. Maka kalau seperti ini, X-nya diketahui ya, ada 2X, kita pakai rumus ini. Y sama dengan A dalam kurung X min X1 kali X min X2. Seperti itu. Terus di contoh 2.15 ini sudah ada contohnya. Kalian bisa baca lagi kalau lupa. Ini ya, hasil rata-rata kemarin, hasil pembahasan yang kemarin. Yang ketiga ini yang belum Ustazah jelaskan di minggu kemarin karena waktunya kurang. Oke, yang ketiga ini adalah menentukan rumus grafik fungsi kuadrat jika tiga titik yang dilaluinya diketahui. Jadi nanti tidak ada titik baliknya, tidak ada memotong sumbu X-nya, pokoknya ada tiga titik yang dilalui. Gitu ya. Misalkan nih, untuk mendapatkan rumus fungsi kuadrat berarti pakainya rumus ini. Y itu sama dengan fx ya. Berarti Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Gitu ya. Dari tiga titik yang dilalui kurva, maka digunakan metode eliminasi substitusi. Ini di kelas 8 ya. Di kelas 8 tentang SPLDV, yaitu sistem bersama linear dua variabel, itu menggunakan eliminasi dan substitusi di kelas 8 semester 1. Nah, contohnya ini nih. Oke, contohnya ini ya. Ini kan ada grafik ya. Grafiknya itu melengkung. Ini parabola, grafik parabola itu grafik yang melengkung. Ini ya. Yang kita lihat ini. Berarti ini sama ini tidak. Ini kan sumbu X. Yang ini sumbu Y ya. Berarti enggak. Berarti yang kita lihat kurva ini, yang melalui titik ini tuh mana saja sih? Yang pertama, ini ya, yang melalui kurva ini ya. Ini sudah kasih lingkaran. Nah, titik ini itu adalah X-nya 0, Y-nya min 3. Berarti di titik ini itu adalah 0, min 3. Ya. Terus yang kedua nih. Yang kedua melalui titik mana sih? Ini ya. Kurvanya melalui titik ini ya. Nah, titik ini tuh berapa sih X-nya? X-nya di angka 1, Y-nya di angka 0. Berarti di sini adalah 1,0. Oke. Terus grafik ini melalui titik apa lagi nih? Berarti titik ini, selanjutnya ada titik ini nih. Nah, ini. Ini kita lihat X-nya berapa sih? X-nya itu di angka 2, Y-nya di angka 5 ya. Oke, di angka 5. Berarti di sini titiknya adalah 2,5. Jadi, titik yang dilalui kan ada 3 nih yang diketahui, yaitu 0,-3, terus 1,0, dan 2,-5. Nah, 3 titik ini akan kita pakai nih. Ini, tentukan rumus fungsi kuadrat pada gambar berikut. Berarti kita disuruh menentukan rumus fungsinya, disuruh menentukan fx-nya itu nanti berapa sih gitu. Ya, titiknya 0,-3, 1,0, dan 2,5. Cara yang pertama. Oke. Cara yang pertama kita gunakan yang x-nya sama dengan 0. Coba kita lihat yang di sini x-nya sama dengan 0 mana? Ini x, ini y, x, ini y, ini x, dan y. Berarti yang x-nya sama dengan 0 yang mana? Yang ini ya. Nah, ini nih yang akan kita pakai duluan. Oke. Yang ini yang pertama ini kita gunakan atau kita masukkan ke rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c yang di atas ini. Ya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Fx ini kan nilainya sama dengan y ya. Berarti fx itu kita boleh ganti y itu kita boleh ganti dengan fx. Ya. Itu. Oke. Kita lanjutkan nih. Nih, yang pertama kita pakai yang 0,-3, yang x-nya sama dengan 0 ya. Ini x-nya sama dengan 0. Tujuannya apa sih? Tujuannya nanti biar ketemu c. Gitu. Ini kan x-nya kalau kita masukkan 0, 0 kan? Jadinya langsung ketemu c. Jadi, ingat ini fx itu sama dengan y.
berarti Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti ini Y sama dengan, A-nya kan tidak ada tuh, berarti A. Ini ya, oh ini di sini udah ada. Y-nya kan sama dengan min 3 ya. Ini sebagai X, ini sebagai Y kan. Nah, berarti Y-nya kita masukkan min 3, X-nya kita masukkan 0. Berarti sesuai dengan ini nih. Fx berarti di sini min 3. Fx kan sama dengan Y. Sama dengan A X kuadrat. Berarti A-nya tetap karena kita nggak tahu. X-nya kita ganti dengan angka 0 di sini. Berarti 0 kuadrat kan ya. Plus B-nya tetap. Terus C-nya kita ganti dengan 0 ditambah dengan C. Gitu. Nah, C-nya juga tidak dirubah karena nggak ada yang ditahu. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. 0 kuadrat itu 0. 0 kali A itu hasilnya 0. B kali 0 hasilnya 0. Terus di sini adalah C. Jadi 0 tambah 0, 0 tambah C adalah C. Jadi di sini diketahui C-nya sama dengan min 3. Gitu. Oke, di sini C sama dengan min 3. Nah, dengan menggunakan C sama dengan min 3 diperoleh persamaan kuadrat. Ini karena C-nya kita sudah diketahui, ya udah kita ganti C dengan min 3. Ini kan C nih, ya kan? C-nya kita ganti dengan min 3. Jadi Fx sama dengan AX kuadrat plus BX min C. Oke. Nah, setelah itu kita ini pakai rumus 1,0 dan 2,5 yang titik yang setelahnya itu. Oke. Kita masukkan nih. Berarti kan Fx-nya, berarti ini Y-nya ya, Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini 0 ditambah A X kuadrat, X kuadratnya itu adalah 1. Oke, gini aja. Sudah ditaruh samping ya. Berarti kan untuk yang pertama ya, di sini adalah Y-nya 0. 0 sama dengan A-nya nggak ada, berarti tetap A. Terus di sini X-nya kan 1 tuh. X-nya di sini ganti 1. Berarti dikali 1 kuadrat. Oke, ditambah B. Ini B kali X, X-nya sama dengan 1. Berarti B kali 1 min G. Nah, di sini kan A 1 kuadrat itu 1. A kali 1 itu A plus B kali 1 B min C. Makanya di sini A plus B min C. Paham ya? Jadi ini X-nya diganti 1 semua gitu. Makanya nilainya seperti ini. Nah, untuk yang 2,5 ini sebagai X ya. Ini sebagai Y. Ini sebagai X. Ini sebagai Y. Oke, ya udah kita masukkan nih. Berarti Y berarti 5 sama dengan A dikali X-nya berapa sih X-nya? X-nya 2 ya. Berarti 2 kuadrat sesuai ikutin rumus ini. Oke, berarti kali 2 kuadrat plus B kali X, berarti B kali 2 ya. B kali 2 terus min 3. Oke, berarti ini 2 kali 2 berapa sih? 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Ya hilang. Oke. Berarti di sini 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4, maka di sini adalah 4A kuadrat, 4A. Di sini 2 kali 2 kan 4, 4 kali A itu 4A, ditambah dengan B kali 2 itu 2B min 3, seperti itu. Ya. Terus selanjutnya, sampai sini paham ya? Karena di sini X kuadrat, 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kali A 4A ditambah dengan 2B min 3. Nah, kalau sudah kita eliminasi substitusi, kita kan punya ini nih, berarti 0, ini kita balik ke sini nih, ini nah ini ya, berarti 0 sama dengan A plus B min 3, terus yang ini ke sini. Oke, berarti 5 sama dengan 4A plus 2B min 3. Nah, namanya eliminasi substitusi itu kita menyamakan ini nih, ini kan 1 nih koefisiennya, ini koefisiennya 4, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Kita menghapus salah satu huruf gitu.
dengan cara menyamakan koefisiennya. Nah, biar sama nih, berarti yang atas boleh yang B, boleh yang A kita eliminasi. Tapi kalau di sini yang dieliminasi atau yang dihilangkan itu A-nya. Nah, untuk menghilangkan A-nya, berarti kan di sini 4 nih. Berarti di sini harus 4. Biar nanti A-nya hilang. 4A dikurangi 4A kan habis nanti. Makanya di sini kita kalikan 4, di sini kita kalikan 1. Nah, 4 ini kita kalikan dengan semuanya nih. Berarti 4 kali 0, 0. Habis itu 4 kali 1A, 4A. 4 kali 1B, 4B. Terus dikurangi 4 kali min 3 berarti min 12. Sampai sini paham ya? Kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi. Nah, untuk yang B, karena di sini sudah 4A, berarti nggak usah dikali apa-apa atau dikali 1 saja. Gitu, karena 1 kan nggak berubah nilai. Makanya dia tetap 5 sama dengan 4A plus 2B min 3. Oke, sampai sini paham ya? Kalau sudah, ini 0 dikurangi 5. Cara bacanya gitu ya. Pertama 0 dikurangi 5. 0 kurangi 5 berapa? Min 5. 4A dikurangi 4A. Berarti 0. 0 nggak usah ditulis. 4B dikurangi 2B. Berarti hasilnya adalah 2B. Min 12, ini hati-hati. Min 12 dikurangi. Ini nilainya berapa? Min 3 ya? Min 3. Hati-hati kalau salah, soalnya sering yang salah tuh di sini. Min kali min jadinya plus, berarti min 12 plus 3. Berarti kita punya hutang 12, kita punya 3, berarti hutang kita masih 9. Nah, kalau sudah nih, tinggal seberangkan. Min 9 nyebrang jadi plus 9 ya. Berarti min 5 plus 9. Min 5 plus 9 jadinya berapa itu? Min 5 plus 9. Berarti kita punya min 5 ditambah dengan 9 itu hasilnya adalah 4, maka di sini 4. Ini perkalian nih, berarti benar ruas jadi pembagian. Berarti B sama dengan 4 bagi 2 hasilnya 2. Oke, kalau sudah ketemu nilainya B, ya udah, kita boleh memilih. Nanti biar ketemu nilai A-nya gitu. Kita boleh pilih yang ini, yang 0 sama dengan A plus B min 3, atau kita boleh 5 sama dengan 4A plus 2B min 3 boleh. Tapi yang paling gampang saja yang kita pilih, yaitu 0 sama dengan A plus B min 3. Oke, kita tinggal masukkan nih, berarti 0 tetap, A-nya kita belum tahu, B-nya kita udah tahu kan, nilainya adalah sama dengan 2, maka di sini kita ganti 2 min 3. 2 dikurangi 3 itu min 1. Nah, min pindah ruas jadi plus. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti ketemu A1. Berarti dengan tadi yang diketahui ya, di sini C itu min 3, terus B-nya di sini 2, dan A-nya itu adalah 1. Ya kan? Terus kita masukkan ke tadi yang rumus pertama kali tadi, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx min c. Nah, A-nya kita ganti dengan angka 1, x-nya tetap ya, x-nya kuadrat. Kalau rumus fungsi yang ditanyakan berarti x-nya dan fx-nya itu tetap. Ingat ya, kalau rumus fungsi itu kayak gitu. Nah, untuk yang ABC-nya kita ganti. B-nya kita ganti dengan 2, maka di sini 2x. Terus C-nya kita ganti dengan min 3. Di sini min 3. Jadi, rumus fungsi kuadrat yang melalui titik 0,3, 1,0, dan 2,5 adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Gitu ya. Itu dari Ustazah. Terus nanti kalian langsung latihan saja di soal. Karena kalau nggak latihan, biasanya tidak bisa. Gitu. Oke, coba nanti Ustazah carikan soalnya. Oke, latihan untuk kalian di halaman 93 di buku kalian ya. Tentukan nomor 3 yang C, 3 yang C, sama nomor 4 yang A saja. Jadi 3C dan 4A. 2 saja tugas kalian. Semoga kalian bisa ya. Kalau udah bisa nanti boleh diskusi sama temen, tapi jangan contekan. Ya, boleh sambil voice call gitu sama temennya, berempat atau beberapa gitu. Yang penting nanti kalian bisa paham. Gitu ya, oke. Semoga tetap semangat, sukses selalu, sehat selalu ya. Semoga tambah barokah dan bermanfaat ilmunya. Ustazah akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.